Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malang, sekarang saya sudah berada di Jawa Barat. Kami dari warga Malang ya. Begitu saya datang ke Jawa Barat ini ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Setelah saya mempelajari hampir 2 minggu ya. Jadi sepak terjangnya gubernur terpilih ini luar biasa. Jadi besar harapan kami ya, jadi gubernur itu betul-betul beradab. Ya, di saat gubernur itu beradab ya, memahami masalah budaya, ya, sebagai seorang muslim yang memahami masalah budaya, itu serasa lengkap sebagai anak bangsa Indonesia. Indonesia itu harus punya jati diri. Ya. Saya dulu di Malang, saya masih ingat ya. Beberapa tahun yang lalu di pendopo itu ada gamelan. Jadi ada gamelan ya. Pada hari-hari tertentu sering dibunyikan. Jadi ada nuansa adat yang sangat kental. Nah, dari situlah di saat kita itu harus sadar betul ya, kita harus menghormati leluhur kita. Ya. Kita sebagai seorang muslim itu menjadi jati dirinya ya, sebagai anak bangsa Indonesia. Ya, kita sangat paham ya, banyaknya berbagai budaya di Republik ini. Ya. Jadi budaya ini menurut saya menjadi satu potensi ya yang harus mendapat porsi di pemerintahan Republik ini ya. Dengan adanya uri-uri budaya, dengan adanya kita menghormati leluhur, itulah sebenarnya yang menjadi jati diri bangsa ini. Tapi di saat bangsa ini sudah tidak mengenal budayanya, ya, sedangkan budaya itu yang melahirkan orang-orang yang betul-betul punya punya adab, ya, jadi punya perilaku yang baik, ya, sopan santun, unggah-ungguh, ya, dan peradaban-peradaban masing-masing wilayah yang berbeda. Kan kita punya juga namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Nah dari situlah itu sebenarnya nilai-nilai budaya ya yang harus kita junjung tinggi. Makanya menurut saya Mang Deddy Mulyadi ini luar biasa. Ya. Jadi beliaunya itu sebagai budayawan, ya, juga sebagai seorang muslim, itu lengkap. Jadi kepekaan, kepeduliannya, ya, terus ketegasannya, ya,
kejujurannya, ya, itu tergambar oleh sosok Deddy Mulyadi ini. Jadi hampir 2 minggu ini ya, kami setiap malam itu saya sering melihat podcastnya beliaunya, ya, terus juga berbagai kegiatan yang selalu membantu rakyat kecil, ya, berbagi rezeki, ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepekaan, ya, punya kepedulian. Jadi kepekaan kepedulian itu karena dia berbudaya, ya. Jadi akhirnya dia beradab. Tapi kalau misalkan sebagai seorang muslim, ya, itu kita bicara Indonesia, ya, di saat sudah tidak mengenal adat, ya, ya akhirnya banyak dipengaruhi oleh orang-orang di luaran sana, ya. Gampangnya ada 2 orang, ya, yang mengaku sebagai habaib, ya. Tapi setiap saya melihat ceramahnya, pidatonya, ya, nggak pernah sejuk. Bahkan ada kata-kata yang hampir mengadu domba, ya. Sebenarnya urusan ukhuwah Islamiyah itu Indonesia itu sebenarnya sudah bisa dikatakan hampir rampung. Jadi ya, dengan adanya FKUB, ya, forum antar umat beragama, itu sudah ada, toleransinya itu juga sudah baik, ya, antara agama satu dengan yang lainnya itu sudah baik, ya. Ukhuwah juga sudah baik, nah cuman dengan adanya 2 orang asing ini, ya, seolah-olah mereka itu menjadi raja di raja, ya, merasa paling benar, ya. Sampai Gus Dur juga dilecehkan, Bang Haji Rhoma Irama dilecehkan, ya. Terus Gus Muwafik dilecehkan, ya. Nah itu loh yang heran, ya, di saat Islam itu kaitannya erat dengan ukhuwah, ya, rahmatan lil alamin, ya. Tetapi 2 orang ini seolah-olah mengadu domba antaranya jamaahnya si A, jamaahnya si B, ya. Bahkan suruh ngasah golok celuritnya supaya diasah. Itu apa maksudnya? Kan aneh. Ya semoga Kang Deddy Mulyadi ini akan menjadi percontohan, ya, semua gubernur di Republik ini, ya, supaya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya, ya. Pendopo-pendopo agung yang ada di gubernur, di sana harus ada ciri khas budaya yang harus kuat, ya. Kalau dulu di Malang itu ada gamelan, sekarang hilang, ya. Dari situ seolah-olah, ya, kesakralan sebuah pendopo tadi hilang, ya. Sehingga muncul perilaku-perilaku yang kadang-kadang itu aneh, ya. Ya. Ya, saya mantan ASN, ya, saya sangat
paham. Di saat banyak atau kebanyakan ASN itu tidak ada yang namanya peka peduli, itu tidak ada. Makanya di saat Kang Deddy Mulyadi ya itu memergokin salah satu ASN ya yang sudah punya tunjangan kinerja ya, tukin itu ya, terus ada TPP, tunjangan perbaikan penghasilan ya. Berarti bagian negeri itu posisi sekarang itu rasionya itu sudah sejahtera. Tapi memang menjadi masalah di saat dia tetap serakah. Nah, itulah ya. Jadi orang-orang yang serakah ini orang-orang yang tidak memahami adat dan budaya. Ya. Nah, di saat budaya ini dihidupkan, ya, yang ada di dalam diri kita itu adalah kepekaan, kepedulian. Ya. Tapi di saat budaya ini sama sekali tidak menjadi satu pandangan hidup, ya, satu pegangan juga, ya, banyak menimbulkan masalah. Ya. Ya, jadi ada beberapa tokoh ulama, ya, yang memang dia nggak mengenal budaya, tidak punya budaya. Akhirnya apa ya? Ya tidak beradab. Dia merasa paling benar, merasa paling hebat. Ya. Yang seharusnya itu nggak boleh ya dilakukan. Jadi namanya kita sebagai anak bangsa itu tadi ya, kita sebagai seorang muslim ya yang berakhlak dan beradab, keren. Ya, itulah sebenarnya jati diri bangsa Indonesia ini. Ya, di saat kita mengenal namanya budaya dan adat, akhirnya kita menjadi orang yang beradab. Di saat kita sebagai seorang muslim ya, kita menjadi orang yang punya akhlak. Ya. Jadi kalau kita sudah punya akhlak itu jangan sampai meninggalkan kearifan lokal ya. Kita sebagai makhluk sosial, sebagai masyarakat yang punya peradaban. Hanya peradaban lah yang melahirkan sebuah tradisi, ya, tradisi-tradisi yang baik, ya. Makanya akan menjadi komplit, lengkap, ya. Kita sebagai anak bangsa Indonesia, ya, harus beragama dan berbudaya. Ya. Agar apa? Yaitu style kita. Ya. Itu jati diri anak bangsa itu yaitu. Jadi jangan sampai budaya ini dihilangkan. Ya. Jangan sampai. Ya. Jadi dengan banyaknya provinsi, suku, bangsa, ya, kebudayaan, adat, ya, tradisi-tradisi, ya, itu yang menjadi pengkayaan Republik ini, yang menjadi indah Republik ini. Semoga aja dengan program saya Rumah YouTube Indonesia ini ya, itu mendapat respon dari pemerintah ya,
bagaimana kemudahan komunikasi antar anak bangsa tadi bisa kita wujudkan. Sehingga dengan adanya rumah YouTube tadi sangat kita harapkan konten-konten tentang budaya minimal 1 bulan sekali itu harus kita up di channel YouTube kita. Ya. Jadi rumah YouTube Indonesia harapan saya itu di bawah koordinasi dari media saya, Warisbi, Warung Informasi Bisnis. Semoga itu menjadi salah satu visioner dari media saya, Warisbi, itu kemudahan komunikasi antara anak bangsa bisa diwujudkan di zaman yang sudah digital ini, ya, di era digital ini, ya. Dan semoga di saat kita ada satu kesepahaman, kesepakatan bahwa kita harus menghormati leluhur kita. Ya, kita harus uri-uri budaya. Di saat itu menjadi kesepakatan nasional, insya Allah NKRI menjadi kokoh dan NKRI menjadi indah dan Indonesia akan ditakuti dunia. Ya, karena dengan budaya kita tidak akan cerai-berai. Dengan munculnya budaya, disitulah nanti ada perekat, ya, ada perakat yang sangat erat. Kita menghargai satu sama lain karena Indonesia dengan keragaman budaya ini itu ada perlindungannya secara hukum dan mendapat pengakuan secara nasional bahwa Indonesia ini terkenal sebagai negara timur. Ya. Nah, pengertian negara timur itu adalah negara yang beradab, ya, yang punya kelebihan, ya, terkait dengan sopan santun, ya, atau peradaban yang kuat yang masih hidup, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk itu di saat pemerintah ini betul-betul menganggarkan agar budaya, ya, itu mendapat tempat di Republik ini, insya Allah itu akan menjadi salah satu perekatnya NKRI. Ya. Mungkin itu yang bisa kami informasikan. Ya, salam hormat untuk Kang Deddy Mulyadi yang insya Allah, ya, beberapa hari lagi akan dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat. Semoga menjadi agenda 100 hari suksesnya kinerja Kang Deddy Mulyadi. Saya punya usulan, salah satunya setiap RW se-Jawa Barat supaya membuat rumah YouTube yang difungsikan sebagai TV lingkungan. Ya. Jadi masing-masing RW tadi di era digital ini mengimplementasikan era digital untuk merukunkan warga. Ya, RW itu kan rukun warga. Ya, mungkin itu, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.